Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Otobi. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berkendara di jalan tol. Apa saja sih aturan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kita berkendara di jalan tol. Ini penting untuk diketahui, khususnya untuk teman-teman pemula. Namun yang sudah biasa bawa mobil pun terkadang masih ada yang belum tahu bagaimana cara berkendara di jalan tol supaya bisa aman dan selamat sampai tujuan. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Karena satu subscribe kamu akan sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke gerbang tol ya. Oh ya, buat pemula nih, barangkali ada yang belum tahu, pembayaran tol itu nggak bisa dengan uang cash ya, hanya bisa dengan uang elektronik atau e-tol. Nah, sekarang kita akan ngetap dulu. Pepetkan mobilnya ke kanan, buka jendela kaca, kemudian tempelkan kartunya. Oke, sekarang kita mulai jalan lagi ya teman-teman. Mengemudi di jalan tol itu memang lebih nyaman jika dibandingkan dengan di jalan biasa ya. Karena kan di jalan tol itu namanya juga jalan tol, jadi lebih bebas dari hambatan. Namun walaupun bebas hambatan, bukan berarti kita bisa mengemudi seenaknya ya. Jalan tol tetaplah jalan umum, bukan sirkuit, sehingga kita tetap harus mengedepankan prinsip safety driving atau keselamatan berkendara. Lalu bagaimana cara mengemudi di jalan tol biar tetap nyaman dan aman? Saksikan videonya sampai habis ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke jalur utama. Saat kita masuk ke jalur utama, perhatikan kendaraan yang datang dari belakang ya, dan jangan lupa nyalakan lampu seinnya dulu. Sekarang kita nyalakan lampu seinnya. Kita lihat kendaraan yang datang dari belakang. Kalau sudah aman, kita masuk pelan-pelan. Oke, tunggu dulu, ada truk. Oke, kosong, kita masuk pelan-pelan. Kita sudah masuk jalur utama. Kita matikan lampu seinnya ya. Cara mengemudi di jalan tol yang pertama adalah gunakan lajur kiri jika kita pelan. Jadi teman-teman, di jalan tol itu terdiri dari beberapa lajur ya. Ada lajur kiri, lajur tengah, dan lajur kanan. Kebetulan di jalan tol Cipali ini cuma terdiri dari dua lajur, yaitu lajur kiri dan lajur kanan saja. Kendaraan yang mempunyai dimensi yang besar dan muatan yang berat, seperti truk atau bus yang memang muatannya berat dan berjalan lambat, harus menggunakan lajur kiri. Atau kita pun kalau kita misalnya mau santai atau kita masih takut-takut berjalan lambat, kita bisa menggunakan lajur kiri, jangan di kanan kalau lambat. Yang kedua, gunakan lajur kanan ketika kita akan mendahului. Jadi tadi ya, kita gunakan lajur kiri kalau pelan, kemudian saat kita akan mendahului baru kita menggunakan lajur kanan. Yang ketiga, ketika hendak berpindah lajur, kita harus menyalakan lampu sen sebagai pertanda untuk memberitahu pengendara lain yang ada di depan maupun yang di belakang kita. Sekarang saya akan berpindah lajur. Perhatikan spion kanan. Terlihat di spion ada truk ya. Tahan sebentar, truk lewat, nyalakan lampu sen, masuk perlahan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau pindah lajur, perhatikan spion dulu, pastikan kondisi aman. Kalau sudah aman, nyalakan lampu sen, jangan lupa, baru kita masuk perlahan-lahan ke kanan.
Yang keempat, patuhi aturan batas kecepatan. Meskipun di jalan tol itu jalan bebas hambatan, bukan berarti kita boleh memacu kendaraan sesuka hati ya teman-teman. Ada batas kecepatan yang telah diatur, ada batas kecepatan minimal dan maksimal. Kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan tol, termasuk batas kecepatan yang boleh di jalan tol tersebut. Tentunya ini semua untuk keamanan dan keselamatan bersama ya teman-teman. Lalu pertanyaannya, berapa batas kecepatan di jalan tol? Nah, untuk tol dalam kota, kecepatan yang diperbolehkan yaitu 60 sampai maksimal 80 km per jam. Sedangkan untuk tol luar kota minimal 60 sampai maksimal 100 km per jam. Untuk tol Cipali itu sendiri, karena ini adalah tol luar kota, batas kecepatannya yaitu paling rendah 60 dan paling tinggi 100 km per jam. Yang kelima, jaga jarak aman. Selain mematuhi aturan batas kecepatan, kita juga harus menjaga jarak aman dengan kendaraan lain yang ada di depan ya teman-teman. Fungsi jarak aman ini yaitu untuk memberikan ruang yang aman apabila kendaraan di depan mengerem. Apalagi jika kondisi jalannya basah dan licin, kita wajib menjaga jarak aman ya. Saat ini kecepatan saya kurang lebih 100 km per jam. Saya menjaga jarak dengan mobil yang ada di depan kira-kira 100 meter. Supaya apa? Supaya jika mobil di depan mengerem, kita masih punya ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan pengereman. Yang keenam, bahu jalan hanya untuk keadaan darurat. Kesalahan yang sering dilakukan pengemudi yaitu menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain, bahkan melaju dengan kecepatan tinggi di bahu jalan. Ini tidak boleh ya teman-teman, karena perilaku seperti itu akan sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahu jalan hanya boleh digunakan pada saat darurat, misalnya mobil mogok, ban bocor, atau keadaan darurat lainnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dulu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.